Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat siapa aja yang ada di sini. Eni, kenapa ini nggak ada wajahmu? Coba yang hadir semuanya di sini, saya mau lihat wajah kalian semua. Di sini ada Eni, ya Rido, Putri Dini, Eni, Anissa, Raisa, Yusdan. Biar kelihatan nih, kalian udah mandi atau belum ini? Anissa, Aulia Rahman, iya. Nah, untuk pengumpulan video ceramah kalian itu, kan saya sebutkan kemarin di Algo untuk mengumpulkan linknya saja. Nanti saya, karena kemarin kan kalian udah coba nggak ke forum diskusi itu untuk mengumpulkannya? Udah nak? Yang Algo ada nggak di sini yang Algo? Diam aja ini semua. Kalau nggak bisa dikumpulkan di forum diskusi yang ada di psikologi, berarti kalian nanti kumpulkannya melalui WA, kemudian ditulis linknya di situ, siapa aja yang sudah mengumpulkan, nanti saya tinggal buka. Jadi nggak berserakan, kalau ngumpulnya masing-masing individu, nanti tertimpa WA-nya, jadi satukan aja semua. Ya? Iya, Mem. Oke, baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita review materi kita tentang teks eksplanasi, ya, review materi teks eksplanasi. Kemarin kita sudah mempelajarinya dan ini sudah saya masukkan ke dalam psikologi kalian. Apa itu eksplanasi? Eksplanasi kemarin sudah saya jelaskan, yaitu teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya. Jadi ada untuk fenomena alam dan ada fenomena sosial. Ya. Jadi hari ini saya mereview kalian untuk kembali ke teks eksplanasi dengan menggunakan beberapa soal. Ya. Kemudian untuk strukturnya kemarin juga sudah. Kita langsung ke soalnya. Nah, ini ada soal. Untuk persiapan kalian, minggu depan saya memberikan ujian KD untuk khusus teks eksplanasi. Nah, di sini ada salah satu contoh teks eksplanasi untuk sosial ya, fenomena sosial. Fenomena sosial mengenai proklamasi kemerdekaan. Di sini supaya kalian tahu perbedaan bagaimana teks eksplanasi yang sosial dan fenomena alam. Kalimat pertamanya, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa tersebut tidak hanya penting diketahui oleh rakyat Indonesia sendiri, tetapi juga diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh pejuang. Jadi kelihatan nih kan prosedur dari bagaimana proklamasi kemerdekaan itu terjadi. Ya, ini prosedurnya, prosesnya. Yang dipertanyakan adalah cuplikan di atas mengenalkan fenomena apa
Yang A, peristiwa proklamasi sebagai peristiwa bersejarah. Yang B, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Yang C, pentingnya dunia mengenal peristiwa proklamasi. D, Soekarno-Hatta sebagai tokoh proklamator Indonesia. Dan yang terakhir adalah para pejuang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira jawaban untuk yang nomor 1 ini apa? Apa, Nak? Ada yang bisa jawab? Partisipan kita. Ya, Dery bisa jawab, Dery. Menurut saya jawabannya A, Mem. Jawabannya A. Ini siapa tadi yang jawab, Dery? Iya, Mem. Oke. Iya, jawabannya adalah A. Kemudian, untuk soal berikutnya, perhatikan masih dengan paragraf yang sama, teks yang sama, tetapi yang dipertanyakan adalah paragraf di atas disusun dengan pola apa? A, kausalitas, B, generalisasi, C, spesialisasi, D, kronologis, dan E, komparasi. Kausalitas artinya adalah apa, Nak? Kausalitas artinya adalah sebab akibat, Mem. Ya, generalisasi artinya adalah dari yang umum ke khusus. Ya, spesialisasi nanti ada klasifikasi di situ di teksnya. Kronologis berarti urutan waktu. Jadi kira-kira yang nomor 2 ini jawabannya apa? Apa, Nak? Nisa, apa jawabannya Nisa? Kira-kira? Rido, apa jawabannya Rido? Sebab akibat ya, Mem. Iya, berarti jawabannya? Kausalitas. Iya, kausalitas. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan konjungsi penyebaban dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor berapa? Keterangan waktu. Kemudian ada penyebaban. Coba perhatikan nomor 1. Ada nggak keterangan waktunya? Enggak, Mem. Ada? Nggak ada. Yang nomor 2, itu ada nggak keterangan waktunya? Enggak, Mem. Enggak, tapi dia ada penyebabannya. Ada nggak penyebaban? Tetapi, katanya. Ya kan? Iya, Mem. Nomor 3, Yang nomor Mem. 3? Ada, Mem. Nomor 3, Mem. Iya, nomor 3. Karena di situ ada kata oleh karena itu, konjungsi penyebaban, kemudian beberapa saat setelah proklamasi merupakan keterangan waktu. Jadi jawabannya nomor 3. Nah, ini dia. Ada satu teks mengenai gempa es. Yang dipertanyakan adalah teks di atas memiliki struktur apa? Baca dulu. Ini saya bacakan. Gempa es adalah gempa yang terjadi di daerah Antartika akibat adanya gletser.
Seorang peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang surut. Dari paragraf pertama itu sudah kelihatan ya, kira-kira jawabannya apa. Yang A, dari pernyataan umum menuju aspek yang dilaporkan. Yang B, ada tujuan dan langkah-langkah. Yang C, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang D, pernyataan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, dan yang E, pernyataan umum, argumentasi, dan reorientasi. Kira-kira jawabannya yang mana yang paling tepat? D, mem. Yang mana? D. Pernyataan umum urutan sebab akibat. Iya, pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Kemudian, nah, kira-kira teks di atas menjelaskan peristiwa apa katanya? Presiden Soekarno berserta rombongan memasuki lapangan. Presiden melakukan pidato dan bendera merah putih pun dikibarkan. Untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyatnya agar tetap percaya kepada pimpinan. Oke? Jadi kira-kira teks di atas menjelaskan peristiwa apa? Apa, Nak? Jawabannya adalah siapa saya suruh di sini ya? Udin, Putri Dini Lestari, mana suaramu? Iya, Mem. Nah, mana jawabanmu? Menurut saya, Mem. Menurut kamu itu E. Iya, Mem. Teks di atas menjelaskan peristiwa hubungan baik pemimpin dengan rakyatnya. Enggak, Mem. Ngapain kamu coba? Ayo, apa jawabannya? Yaitu jawabannya adalah ada yang bisa bantuin, Nak? Kali pun jawabannya. Aduh, kalian ini. Peristiwa apa yang digambarkan di situ? Prosedur apa? Aulia, Aulia, Ya, mem. apa jawabanmu? A, mem. Pidato Presiden Soekarno di lapangan, mem. Iya, jadi ini teks ini menceritakan tentang pidato Presiden Soekarno di lapangan. Aduh, Pudin, kamu jangan tidurlah, Pudin. Berikutnya, nah, keterangan cara dinyatakan dalam kalimat yang mana? Keterangan cara. Ini saya buat ya. Nomor satunya Presiden Soekarno beserta rombongan memasuki lapangan. Yang keduanya Presiden melakukan pidato dan bendera merah putih pun dikibarkan. Yang ketiga, untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyat agar tetap percaya kepada pimpinan. Yang keempat, masyarakat kembali ke tempat mereka masing-masing dengan tertib dan tenang. Mana keterangan caranya? Di nomor berapa? Ketiga, Mem. Mana
menjelaskan caranya di sini? Yang tiga, Mem. Tiga. Yang mana yang ketiga? Untuk menghindari insiden dengan tentara Jepang, Bung Karno hanya menyampaikan sedikit pesan kepada rakyat agar tetap percaya kepada pimpinan. Yang mana keterangan caranya? Dari kata untuk sampai dengan pimpinan, yang mana keterangan caranya? Ayo, yang mana? Nampak? Nampak keterangan caranya, Nak? Keempat, Mem. Iya, yang keempat. Dengan, kata dengan di sini. Dengan tertib dan tenang. tenang. Jadi itu adalah keterangan cara. Berikutnya, untuk aspek kebahasaan, kemarin kan kita sudah bahas tentang konjungsi, kausalitas, konjungsi kronologis, kalimat pasif, verba, dan lain-lain, sampai dia verba relasional. Untuk hari ini, saya mau menjelaskan tentang jenis dari konjungsi. Ini jenis dari konjungsi berdasarkan fungsinya, ya. Jenis konjungsi berdasarkan dari fungsinya. Yang pertama adalah konjungsi aditif atau gabungan. Berarti kalau dia namanya sudah konjungsi gabungan, berarti kata penghubung ini berfungsi untuk menggabungkan. Apa yang dia gabungkan? Gabungan merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Sudah, berarti dia menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf. Nah, contohnya ini. Ibu sedang memasak dan ayah membaca koran. Dia menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang satunya lagi dengan catatan kedudukannya harus sama. Berarti untuk yang kalimat pertama ini merupakan kalimat majemuk hipotatik atau kalimat majemuk setara. Sekarang namanya kalimat majemuk hipotatik. Bukan, kalimat majemuk paratatik ya. Para artinya sama. Jadi kalimat majemuk setara itu sekarang namanya paratatik. Kalau dia majemuk bertingkat itu namanya hipotatik. Nah, ini lagi contohnya ayah, ibu, serta kakak akan ke Bandung minggu depan. Kalau nanti kalian menggunakan konjungsi ini di awal kalimat, berarti kalian harus meletakkan tanda koma, ya, tanda koma. Kemudian ada konjungsi pertentangan. Namanya pertentangan, berarti fungsinya adalah menentangkan. Konjungsi pertentangan merupakan bentuk kata hubung yang menghubungkan dua buah kalimat kata atau klausa yang sederajat namun mempertentangkan kedua bagian tersebut. Ya, namanya pertentangan, berarti dia menjelaskan tentang pertentangan. Tetapi, melainkan, sedangkan. Contohnya, rumah itu besar tetapi tidak terawat. Jadi ada hubungan pertentangan karena adanya konjungsi pertentangan di dalam kalimat ini. Kemudian berikutnya, banyak yang ingin sekolah tetapi tidak punya biaya. Dan yang terakhir, mereka tidak berbohong, melainkan mengatakan yang sebenarnya. Jelas ini sangat bertentangan ya, berbohong tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Dan berikutnya adalah konjungsi pilihan. Nah, namanya pilihan berarti memilih. Ini contohnya atau, ataupun, dan maupun. Kamu mau membeli sepatu atau tas, berarti di sini konjungsi ini berfungsi sebagai
Apa? Berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan memilih. Ya, kemudian konjungsi waktu atau konjungsi temporal. Ya, konjungsi waktu dan konjungsi temporal. Konjungsi waktu dan temporal ini kita pakai nggak di eksplanasi? Pakai nggak, Nak? Halo? Pakai nggak, Nak? Konjungsi waktu. Eni, kita pakai nggak ini, Eni? Iya, Mem. Iya, apa ini? Dipakai, Mem. Kenapa dipakai? Kenapa kita pakai konjungsi waktu atau konjungsi temporal? Karena eksplanasi merupakan teks apa ini? Rahmat. Mana Rahmat ini? Ada orangnya? Nggak ada, Nak? Ya, jadi kenapa konjungsi waktu dipakai? Karena di teks eksplanasi ini kan menceritakan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Pastilah kita menggunakan konjungsi waktu sesuai dengan urutan dari fenomena tersebut. Kan kita menceritakan prosedur ya, prosedur dari fenomena yang terjadi. Berikutnya adalah konjungsi tujuan. Ya, tujuan. Nah, keistimewaan dari konjungsi tujuan ini ketika kalian menggunakannya di dalam sebuah kalimat, kalian tidak membutuhkan yang namanya tanda koma. Ya, tidak membutuhkan yang namanya tanda koma. Dan mereka pun tidak menginginkannya memakai tanda koma. Contoh nih ya, sudah saya berikan di sini. Mereka membersihkan kali supaya tidak banjir lagi saat musim hujan. Polisi mengatur lalu lintas agar jalanan tidak macet. Jadi tidak ada menggunakan tanda koma setelah kata konjungsi itu. Kemudian konjungsi sebab. Sebab ya, bukan akibat ya. Ini ada konjungsi sebab. Sebab karena. Kalau di akibat nanti apa? Nah, nanti kalian lihat konjungsi akibat itu seperti apa. Ini konjungsi sebab, banjir yang terjadi kemarin karena saluran air tersumbat. Jadi penggunaan dari konjungsi sebab di sini. Berikutnya, kalau ada konjungsi sebab berarti ada konjungsi akibat. Ya, ada konjungsi akibat. Konjungsi akibat atau konsekutif merupakan bentuk kata hubung yang menerangkan bahwa suatu keadaan tersebut dapat terjadi karena penyebab yang lain. Contoh kata hubung yang digunakan adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Contohnya, Gugun malas belajar. Akibatnya, nah seperti yang kemarin saya sebutkan, mana yang duluan, sebab atau akibat? Ada yang bisa? Sebab, Mem. Ya. Sebab, Mem. Ingat ya, mana yang duluan? Sebab duluan, akibatnya adalah hasilnya. Berarti sesudah. Kemudian konjungsi syarat. Apa itu konjungsi syarat? Namanya syarat. Berarti dia menghubungkan kalimat untuk memenuhi syarat-syarat. Contoh jika, jikalau, kalau, apabila. Nah, itu masuk dia konjungsi syarat. Berikutnya jenis konjungsinya adalah konjungsi tak bersyarat.
konjungsi tak bersyarat yaitu apa? Kata penghubung ini berfungsi menyatakan bahwa suatu hal bisa terjadi tanpa perlu ada syarat. Contoh ya, mereka tetap bermain walaupun hujan deras. Nah, ini konjungsi tak bersyarat. Mereka tetap belajar walaupun pandemi menimpa mereka. Berikutnya, Rudi tetap pergi ke sekolah meskipun sedang sakit. Jadi tidak ada syarat dalam kalimat ini. Ya. Kemudian yang ke-10 yaitu konjungsi perbandingan. Kata hubung ini berguna untuk menghubungkan dua hal dan kemudian membandingkan kata yang sering dipakai antaranya adalah seperti, sebagai, bagai, membandingkan dua hal. Contohnya tadi, anak kembar yang mirip itu bagaikan pinang dibelah dua. Berarti ada pembandingan antara anak kembar dengan si pinang dibelah dua. Berikutnya yaitu konjungsi korelatif. Korelatif berarti menghubungkan dua kalimat yang memiliki hubungan. Sehingga bagian yang satu langsung mempengaruhi bagian lain atau kalimat yang satu melengkapi kalimat yang lain. Contohnya, kakaknya tidak hanya mahasiswa, tetapi juga seorang wira swasta. Coba perhatikan untuk korelatif ini mereka menggunakan dua konjungsi yang berpasangan. Ya, jangan pula pasangannya kamu ganti-ganti. Contoh, tidak hanya kamu ganti pula pasangannya dengan sehingga. Kan nggak cocok pasangannya. Jadi pasangannya jangan diganti-ganti. Ya. Kemudian konjungsi penegas atau kata penghubung ini berfungsi sebagai penegas. Ya, sebagai penegas. Bahkan, apalagi, yaitu, dan yakni. Contohnya, dia orang yang sangat kaya, bahkan melebihi kekayaan seorang presiden. Nah, perhatikan di sini ada kata bahkan atau konjungsi bahkan yang menegaskan bahwasanya dia memang benar-benar kaya. Ya, konjungsi penegas. Kemudian yang ke-13 yaitu konjungsi penjelas. Nah, khusus konjungsi penjelas hanya bahwa. Kemudian konjungsi pembenaran ada kata walaupun, meskipun, biar, dan biarpun. Contohnya mereka tetap diam walaupun tahu siapa pelakunya. Sudah? Kenapa kalian harus belajar tentang fungsi dari konjungsi? Nanti kalian kalau mau menulis paragraf atau menulis teks, kalian tahu penggunaan dari konjungsi ini. Nah, kemudian adalah konjungsi urutan. Lalu, kemudian namanya urutan, berarti mengurutkan dari kalimat-kalimatnya. Panaskan dulu minyaknya. Setelah panas, baru kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Ya, berarti urutan, lanjutan. Dan yang terakhir adalah konjungsi pembatas. Konjungsi ini bertujuan untuk menyatakan suatu batasan terhadap suatu keadaan. Contoh ya, mereka belum boleh pulang, kecuali ada mereka sudah menyelesaikan tugas tersebut. Sudah, berikutnya, peserta rapat menyetujui usulan ketua asal keinginan mereka juga dipenuhi. Artinya di sini ada pembatas. Saya pikir itu saja untuk yang hari ini, untuk konjungsi dan review materi. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan memberikan kalian ujian harian. KD kita adalah teks eksplanasi. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.